Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Risa Herlinda dengan NIM 2562-2023-416. Dalam video kali ini, kita akan membahas salah satu fungsi manajemen yang paling krusial, yaitu kepemimpinan atau leading, berdasarkan bab 13 dari buku pengantar manajemen. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah bagian dari fungsi pengarahan. Keberhasilan organisasi sangat bergantung pada bagaimana pemimpin berperan. Secara sederhana, kepemimpinan adalah seni memengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama mencapai tujuan. 3 kuncinya adalah adanya orang, adanya pengaruh, dan adanya tujuan. Fungsi utama pemimpin menurut Sondang P. Siagian. Yang pertama itu penentuan arah, yang kedua itu juru bicara, yang ketiga itu ada komunikator, yang keempat mediator, dan yang kelima itu integrator. Seorang pemimpin memiliki 5 fungsi vital. Ia harus bisa menentukan arah organisasi, menjadi juru bicara kepada pihak luar, komunikator yang andal bagi bawahan, mediator saat terjadi konflik, dan integrator yang menyatukan berbagai divisi agar tidak terpecah belah. Nah, untuk menjadi pemimpin yang sukses, kita harus memiliki sifat dan karakteristik. Yang pertama yaitu watak dan kepribadian baik, yang kedua keinginan melayani bawahan, yang ketiga inteligensi tinggi, yang keempat berorientasi ke depan, dan yang kelima itu sikap terbuka dan lugas. Tidak semua orang bisa memimpin dengan efektif. Pemimpin sukses biasanya memiliki watak yang baik, kecerdasan tinggi untuk menganalisis masalah, serta pandangan visioner ke depan. Yang tak kalah penting, ia harus punya keinginan untuk melayani dan memajukan bawahannya. Selanjutnya ada teori kontingensi Fiedler. Efektivitas memimpin tergantung pada kecocokan gaya pemimpin dengan situasi. Adapun 3 variabel situasi. Yang pertama, hubungan pemimpin dengan anggota. Yang kedua, struktur tugas, dan yang ketiga yaitu posisi kewenangan. Fiedler menyatakan tidak ada satu gaya terbaik untuk semua situasi. Keberhasilan tergantung pada 3 hal: seberapa baik hubungan atasan dengan bawahan, seberapa jelas struktur tugasnya, dan seberapa kuat wewenang yang dimiliki pemimpin tersebut. Nah, ada teori jalur untuk mencapai tujuan. Pemimpin bertugas memuluskan jalan bagi bawahan untuk mencapai tujuan. Adapun 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama itu direktif, yang kedua suportif, yang ketiga partisipatif, dan keempat berorientasi prestasi. Nah, dalam teori Petgold, di sini pemimpin harus membantu bawahan mencapai tujuan dengan menyingkirkan hambatan. Pemimpin bisa berganti gaya mulai dari direktif, suportif, partisipatif, hingga berorientasi prestasi, tergantung kebutuhan bawahan dan situasi lingkungannya. Nah, selanjutnya yaitu teori kepemimpinan situasional. Dengan prinsip yang pertama kematangan rendah dan yang kedua itu kematangan tinggi. Dalam teori situasional menekankan pada kematangan bawahan, yaitu kemampuan dan kemauan mereka. Jika bawahan belum matang, pemimpin harus banyak memberi arahan. Namun, jika bawahan sudah sangat matang dan mandiri, pemimpin cukup mendelegasikan wewenangnya. Selanjutnya yaitu peran pemimpin dalam praktik. Yang pertama yaitu figurehead atau simbol organisasi. Yang kedua itu ada leader, memotivasi dan melatih bawahan. Ketiga itu liaison, penghubung jaringan eksternal. Yang keempat itu monitor dan diseminator atau mencari dan membagikan informasi. Dan ada entrepreneur atau mencari peluang dan inovasi. Dalam praktiknya sehari-hari, pemimpin memainkan banyak peran, mulai dari menjadi simbol organisasi, pelatih bagi bawahan, penghubung dengan pihak luar, hingga menjadi seorang wirausaha yang terus mencari peluang baru bagi organisasi. Nah, adapun tips menjadi pemimpin efektif.
Thomas Gordon menyarankan yang pertama, ada mendengarkan sampai memahami. Yang kedua, mendukung dan membantu bawahan. Yang ketiga, menghindari supervisi terlalu ketat. Yang terakhir, komunikasi terbuka dan delegasi wewenang. Thomas Gordon ini menyarankan agar pemimpin mau mendengarkan sampai paham, menghindari mendikte bawahan terlalu ketat, serta membangun komunikasi yang terbuka dan jujur. Itu dia pemaparan teori tentang kepemimpinan. Adapun kesimpulannya dapat kita ambil dari teori tersebut, yaitu kepemimpinan bukan hanya tentang jabatan, tapi tentang kemampuan mempengaruhi dan mengarahkan orang lain menuju tujuan bersama secara efektif. Sekian video dari saya, Riza Herlinda. Semoga apa yang telah dipaparkan bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.